PJJ Angkatan 7 mohon izin akan mengadakan inseminasi kepada para daerah. Tanggal dan tempatnya itu nanti menyesuaikan dari pasti ingin yang jelas durasinya 1 jam minimal ya, jadwalnya sebelum bulan Februari. Jadi di bulan Februari ini saya ingin menyampaikan berbagi untuk negeri, guru penggerak maju guru penggerak mengharap para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, menilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Dihajar Dewantara, kemudian komputer kedua terkait nilai dan peran sebagai pembuka, yang ketiga komputer ketiga terkait isi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, demi memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bergerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
beberapa itu yang akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu yang lain. Semoga nanti apa yang saya terangkan juga bermanfaat bagi rekan-rekan. Bulatkan kekuatan hati, negeri ini roman gurung kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak berhamba pada murid, kreatif rancang pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sombong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sombong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Sombong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan jawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Untuk memulai acara hari ini supaya berjalan dengan lancar, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya berdiri di sini bukan berniat untuk menggurui, bukan berniat untuk mendikte dan lain-lain. Pengalaman panjenengan menjadi ilmu bagi saya, pengalaman saya bisa dibuat referensi bagi panjenengan semua. Saya mulai di sini budaya positif yang ingin saya terapkan di SD Negeri Sombong ini PPT ini saya susun sendiri. Saya merupakan CGD angkatan ke-7 dari Kabupaten Lumajang. Adapun pengajar praktik yang hari ini tidak bisa hadir karena sesuatu hal, yaitu Ibu Rini Murianti SPD yang merupakan PT angkatan ke-7 Kabupaten Lumajang. Adapun perancang tindakan aksi nyata modul 1.4 di sini Bapak Ibu, yang pertama tujuannya mewujudkan lingkungan belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan serta aman, nyaman baik bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Siapa warga sekolah? Yaitu Bapak Ibu guru di sini, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, menghadirkan perasaan merdeka dalam belajar di lingkungan sekolah atau dikenal dengan merdeka belajar. Yang ketiga, menumbuhkan dan memupuk disiplin positif dari dalam diri siswa. Baik, di pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani selama dua bulan berjalan ini, yang pertama modul 1.1 terkait filosofi dihajar dewasa, modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 yaitu budaya positif yang saat ini kita bahas bersama-sama. Di mana pendidikan guru penggerak tidak terlepas tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, inovatif, dan mandiri atau bisa disingkat dengan bermain. Baik, lanjut filosofi KHD. KHD jelaskan, KHD ini singkatan dari Ki Hajar Dewantara. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Lanjutannya, seorang pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Disinilah para pendidik dituntut untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu maksudnya bagaimana? Di sini dipaparkan yang pertama, memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat atau bebas berpendapat. Kemudian memberikan kebebasan pada siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya. Karena tiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang sambil bermain di dalam kelas dibuke, ada yang sambil makan-makan baru ilmunya bisa masuk. Biasanya seperti itu. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh murid itu sendiri. Untuk mewujudkan merdeka belajar, pendidikan yang berpihak pada murid, para pendidik dapat menanamkan budaya positif di sekolah agar peserta didik merasa aman dan nyaman. Kemudian memberikan motivasi pada warga sekolah agar memiliki dan meyakini dalam menerapkan visi dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, ini modul 172 terkait nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya coba satu persatu apa yang sudah saya pelajari bersama dengan guru yang lain. Sekarang saya sharekan dengan Bapak Ibu guru di sini. Modul 172 itu nilai dan peran guru penggerak. Isinya, guru penggerak harus memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak untuk dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas atau di sekolah sesuai dengan pemikiran KKD yang sudah kita bahas tadi. Nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai, ada peran. Di mana nilainya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, atau berpihak pada siswa. Ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang tadi. Kemudian perannya dari peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong kolaborasi antar guru. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain atau bisa sharing ke guru lain dari pembelajaran yang sudah diampu sebelumnya bersama guru yang lain. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ini bisa mewujudkan bagi guru. Seorang guru dapat menjalankan perannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, karena setiap siswa adalah individu yang memiliki karakteristik unik tersendiri. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah modul yang ketiga, 1.3 visi guru penggerak. Nah, di lembaga yang memiliki visi dan misi ini. Nah, sama guru penggerak juga memiliki visi. Visi ada apa? Visi itu masuk di apa? Visi itu apa? Visi itu apa ya, Pak? Pak Tri, visi adalah suatu tujuan. Baik, sama guru penggerak juga memiliki visi atau tujuan. Apa itu visinya? Yaitu ini, dalam merumuskan sebuah visi, guru harus menjalankan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Di mana pendidikan harus berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Intinya, visinya di guru penggerak adalah menggerakkan siswa untuk mampu belajar sesuai kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, ini yang terakhir. Ini yang kita bahas saat ini yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya ini, pendidik atau guru di sini diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu, yang memiliki peran penting untuk menjadikan peserta didik menjadi lebih baik. Seperti halnya petani ingin memiliki tanaman hasil atau hasil panennya yang baik, otomatis diapakan? Diapakan disulit? Dipupuk. Benar. Diapakan lagi Pak Oyo? Ketika tanamannya supaya menjadi lebih subur, hasilnya lebih banyak,
diobati atau dipupuk, kemudian apa Bu Sulis kira-kira ya? Disiram dengan apa? Air yang teratur. Intinya semua dipupuk, dirawat, dijaga. Intinya itu apa? Dirawat dengan baik supaya menghasilkan apa? Panennya berkualitas dan hasilnya banyak. Nah, sama dengan murid Bapak Ibu. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan menurut saya, itu sekolah diibaratkan sebagai tanahnya. Nah, tanah untuk bercocok tanam. Siapa petaninya? Siapa petaninya? Pak Ibu, Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah sudah mulai mengerti. Sekarang pertanyaan pemantik ya. Setuju atau tidak setuju di sini? Apabila kita mendidik tadi ya, hubungan dapat sebentar. Saya khawatir terlewat ini dong. Oke, sabar. Hubungan dapat mendidik ini. Nah, kaget. Oke. Lanjut di pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Lihat lagi Mbak. Ini ya. Ya. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Dijawab ya. Hubungan dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian dua, pemberian hubungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Saya pun tidak setuju, betul ini setuju. Baik, tidak apa-apa. Suka-suka, merdeka belajar di sini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau bisa dibimbing dengan memberikan reward. Setuju? Iya, setuju. Sama, saya juga demikian. Setuju sebelum belajar ini. Nah, di sini kita kupas bersama-sama dari pertanyaan pemantik tersebut, betul atau tidak nanti jenengan bisa menjabarkan sendiri. Di sini di budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar yang saya ingin share kepada Bapak Ibu semua. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keenam, posisi kontrol. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama, eksplorasi konsepnya kita bedah satu-satu. Perubahan paradigma belajar. Nah, di sini paradigma belajar, seorang pendidik atau guru itu hanya sebagai pamong yang bertugas menuntun, bukan menuntut. Kebanyakan kita sebagai guru kan menuntut. Nah, kamu harus bisa menyelesaikan tugas ini besok dikumpulkan terakhir. Kan menuntut seperti itu biasanya ya. Ya, saya pun juga demikian. Kamu harus bisa menulis dan membaca dalam waktu setengah jam. Nah, misalkan kelas 1 ya tulis. Kamu harus bisa membaca, kamu harus bisa menulis, berhitung dan sebagainya. Itu masuk di menuntut, bukan menuntut. Yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu ini. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak, melayani segala kebutuhan sesuai dengan bakat, minat, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang merdeka, manusia yang mampu berpijak pada kaki mereka sendiri dan berprofil pelajar Pancasila. Lanjut nih. Sekarang saya minta tolong di sini ada yang sebagai pemilik harta, gitu. Jadi jenengan membayangkan harta yang paling jenengan hargai, apa sangat berharga, ditulis kemudian tempatkan di sana. Nah, saya minta tolong salah satu kita
pembelajaran untuk selanjutnya. Jadi ada kisah nyata ini, ada A dan B merobek secara kertas, kemudian ditulis benda yang sangat berharga. Nah, kemudian C mencoba untuk sekuat tenaga membunuh, menyuap, mengancam H supaya kepala tangannya terbuka. Nah, yang A atau begitu ini punya kekuatan untuk tidak membuka, punya hak. Coba maju, sebentar, sini. Bu ini monggo maju, sebentar. Bu, monggo sebentar. Oh boleh, ayo monggo ayo. Coba katakan apapun yang sekiranya Bu ini bisa membuka. Apa isinya itu Bu? Kalau dibuka, saya mau tahu. Kenapa kok tidak boleh? Aku kalau rahasia lebih baik dibuka atau tidak? Ayo dibuka atau tidak? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, di sini membuktikan bahwa kita masing-masing individu memiliki kekuatan untuk mempertahankan apa yang menjadikan itu adalah suatu hal yang dirahasiakan atau hal yang bisa membuat saya menjadi bahagia, tetapi tidak perlu orang lain tahu seperti itu. Jadi berhak untuk mempertahankan kerahasiaannya atau keinginannya. Selain itu juga pihak dari A mampu untuk mengontrol dirinya sendiri untuk tidak membuka hal yang dianggap sangat berharga tersebut. Lanjut ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Perubahan paradigma teori kontrol yang tadi saya sebutkan bahwa penulis mampu untuk mengontrol dirinya untuk tidak membuka gempaan tangannya kepada orang lain supaya tidak diketahui. Boleh, nggak apa-apa. Ini ada kata ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya murid tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Ini kita kali, misalkan seperti itu. Nah, kita mengontrol. Sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, akan tetapi murid sendiri yang mampu mengontrol dirinya untuk tidak nakal tersebut. Gitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalkan mengkritik orang, sampai ada sombong-sombong, lebih tua, misalkan kritik seperti itu, supaya banyak orang yang suka, misal seperti itu. Itu ilusi sebenarnya, ilusi supaya orang lain mampu mendengarkan kritikan kita supaya dia menjadi lebih terbuka. Tetapi dirinya sendiri yang harus mampu mengintrospeksi dirinya menjadi lebih baik. Yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kadang-kadang misal menulis lebih muda daripada Pak Oyong. Nah, Pak Oyong, kamu ini harusnya dibuka, saya ini kakakmu. Misal, nggak boleh ya. Sebenarnya itu bukan hanya ilusi semata. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon dari kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Lanjut ya. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kita perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Orang itu keras, tapi memiliki tujuan sebenarnya. Kalau respon saya, orang itu perilakunya sangat buruk seperti itu. Misal padahal dia berburu, dia memperlakukan dirinya, memposisikan dirinya menjadi lebih keras sebenarnya hanyalah ada memiliki tujuan tertentu. Itu teori kontrolnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu anggapan responnya sebenarnya yang benar adalah hanya saya yang mampu mengontrol diri saya. Ya, saya bisa
pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah, model berpikir menang kalah ini harus sama. Lanjut, yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. Ini disiplin positifnya dari teori Dr. William Glasser. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna dari disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus. Oke? Apa makna disiplin? Nah, disiplin di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplinan atau belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju ke tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kata disiplin seringkali menjadikan momok bagi kita, ya. Kalau tidak disiplin nanti dihukum, kalau tidak disiplin nanti dapat apa? Konsekuensi, demikian. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi nantinya. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik kita untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Disiplin positif menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita lihat, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Pak Wayo, masih ingat profil pelajar Pancasila? Yang apa? Ya, beriman dan bertakwa, mandiri, bermartabat, iya, berkebinekaan global, dan kreatif. Kita pertama Ibu Fitri. Saya sendiri juga tidak ternyata juga fokus. Terima kasih. Karena cara belajar kita berbeda-beda, Bapak Ibu, sama dengan siswa. Cara belajar siswa juga berbeda. Ada yang bermain pensil, ya. Kita harus menghargai semua itu. Baik, yang ketiga, teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Teori hubungan, penghargaan dan restitusi. Kalau di sini agak telat, nanti saya tanyakan ke Bapak lagi. Hubungan itu biasanya sering kita dengar nih. Kalau hubungan itu biasanya apa? Kalau tidak dibeli. Hukuman artinya kira-kira apa? Tindakan terhadap kesalahan anak. Terima kasih Bu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita hukum seperti itu, oke? Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, hukuman di sini yang bersifat terencana, tidak terencana, tiba-tiba tanpa adanya kesepakatan. Jadi kalau misalkan anak menjatuhkan buku misalkan di cewek, kan itu hanya tiba-tiba yang bersifat kita cewek, tiba-tiba kita pukul dan begitu, walaupun tanpa harus terlalu menyakiti, kan itu termasuk hukuman. Ya, betul sekali. Penghargaan itu apa? Nah, kalau penghargaan di sini kita biasanya melihat seperti apa? Penghargaan itu apa? Bisa berupa ya, apalagi hadiah atau reward bisa. Terus artinya nih, yang kaitannya sama di kertas atau di amplop. Apa nilai? Betul, itu penghargaan. Kalau yang sering kita lihat ya. Nah, sekarang menurut Alfikon itu penghargaan merupakan maupun hubungan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan
Restitusi. Bapak Ibu pernah dengar restitusi di sini? Iya, tidak pernah. Sama Bu. Saya sebelum di DC juga tidak pernah mendengar apa itu restitusi. Nah, di sini ternyata restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Seperti apa pendekatannya? Nah, di sini sebelum restitusi kita tarik motivasi dulu. Teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu merupakan motivasi eksternal. Jadi pemahamannya ini, saya apabila tidak melakukannya, kira-kira apa ya hukuman yang akan saya dapatkan oleh duel misalkan. Apa ya ketika saya tidak mengerjakan PR? Apa hukuman? Itu motivasi eksternal. Kalau eksternal lagi, motivasi internal langsung saja yang ketiga. Untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa dan saya melakukannya. Itu dari diri sendiri, kesadaran dari diri sendiri. Jadi tidak harus mendapatkan pujian atau penghargaan, itu dari diri sendiri seperti itu. Motivasi internal namanya. Kalau eksternal akan mendapat pujian atau reward. Ya, lanjut. Nah, di sini menurut Ibadah Dewasa lagi, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri, yaitu mengontrol dirinya sendiri untuk berbuat positif. Maksudnya Ibadah Dewasa di sini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan kok bisa menjadi hukuman ya? Itu tadi balik lagi gitu tadi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek itu tadi, ketika tidak lagi diberikan reward, dia akan merasa down katanya Bu ini. Ya, betul. Jangka pendeknya dia akan mengharap, istilahnya harap-harapnya masuk hukum apa dari hadiah gitu misalnya. Penghargaan menghukum, itu tadi masih sama. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada misalkan satu diberikan penghargaan, satu tidak, ada itu yang dimaksud penghargaan dapat merusak hubungan. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara hukum, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita akan memberikan penghargaan kepada siswa yang kaitannya itu nanti tidak membuat motivasi kepada siswa yang lain, itu lebih baik kita memberikan pengakuan secara khusus atau pribadi. Akan tetapi apabila dengan memberikan reward, misalkan memberikan buku kepada siswa yang mampu mengerjakan tugas pada saat itu yang sekiranya dapat memotivasi siswa lain untuk mengerjakan, boleh kita lakukan, yaitu dengan cara memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Dan itu kita lakukan secara konsisten. Apa konsisten? Secara terus. Jadi itu semua jangan kita istilahnya dokumen ya. Kita 1 bulan ini memberikan reward tidak harus barang Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi ya. Jadi itu sudah merupakan reward Bapak Ibu. Jadi kita kasih saya seperti itu. Lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah ini misalkan pembahasannya seperti ini kata-katanya. Kemarin saya perhatikan. Nah lanjut. Rasa empatimu besar sekali. Empati itu apa? Empati itu apa Mbak Putri? Jangan melangut. Empati itu apa ya? Perhatian. Kalau rasa peduli. Nah ini empati. Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah itu suatu apresiasi. Bagus sekali kamu. Adikmu terjatuh, adik kelasmu terjatuh, kamu bantu. Bagus sekali empati kamu. Nah seperti itu tidak harus sampai semakin bagus tidak harus seperti itu. Hanya kata-kata saja cukup. Itu merupakan pengakuan pribadi. Selanjutnya yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Bersama di sini. Lanjut. Nah ini di lembar kerja Bapak Ibu
Hukuman, tulis, belum menjawab. Ya, hukuman, tulis, konsekuensi. Baik, kita lihat bersama. Ini merupakan banyak berbeda ya antara visi. Kita lihat bersama. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, ini betul hukuman. Kalau bisa hukuman ya, kita lihat lagi tadi bahwa hukuman merupakan tindakan yang apa? Yang hampir sama dengan seperti ada menyakiti seperti itu. Yang hanya menyakiti tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu tiba-tiba. Itu yang dimaksud dengan hukuman. Lanjut supaya lebih paham. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket. Kalau di sini tidak ada lapangan basket, katakanlah lapangan sepak bola, gitu. Karena telah belajar di sekolah, hampir sama dengan tadi, cuma beda tadi apa? Tadi menulis 100 kali. Sekarang lari. Nah, hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi? Menulis? Hukuman lagi? Baik. Lanjut kita lihat. Yeay, betul. Hukumannya fisik, Pak. Jadi ada penyakit juga kepada anak, bukan konsekuensi. Lanjut lagi, kita belajar bareng di sini. Lembar kerja. Mulai diminta push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker ke sekolah. Waktu zaman COVID. Hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Iya, mulai. Nah, sudah paham. Baik, selanjutnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Baik, semua. Alhamdulillah, konsekuensi. Teman-teman semua. Iya, betul Bu. Oke. Sekarang yang terakhir ini Bu. Mulai disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian deh, tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kayak gini, ternyata apa? Hukuman Bapak Ibu, kok bisa ya? Itu tadi, menyakiti. Sedikitnya, ya, kalau konsekuensi cukup dilepas. Dilepas, ditaruh dua, anak itu tidak memakai, tetapi tidak harus seharian. Ketika bermain, boleh digunakan lagi. Ketika belajar, tidak boleh digunakan. Seperti itu konsekuensi. Kalau hukuman, sehari lalu dia bermain di luar, tidak boleh memakai sepatu. Itu hukuman. Demikian. Ini ternyata masih ada. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia mencoret-coret kemudian digantikan ini loh. Tak ada ini. Konsekuensi apa hukuman? Iya, konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Nah itu. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lah sampai hari ngorek-ngorek kertasku, yang sampai nonton, dan sampai ya Allah aku. Nah itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit kalau hukuman fisik ataupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Gitu. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu hanya pendek saja. Misalkan terlambat disuruh nyapu berat-berat, tetapi teman-temannya masuk kan tidak terlihat seperti itu. Anak membenci kedisiplinan, hukuman itu. Konsekuensinya anak menghargai disiplin, akan tetapi karena sesuatu hal dia tidak bisa melakukan disiplin tersebut. Hukuman biasanya paksaan, dipaksa untuk lepas sepatu satu hari penuh. Konsekuensinya dimulus dan ditanggapi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hasil dari hukuman. Karena konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi dengan diberikan konsekuensi, dia akan menjadi sadar, oh iya ini aku salah sebenarnya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Aku nggak gara PR, aku lejak gara PR, disuruh
Jadi lebih baik mana? Dihukum atau dimahami terkait konsekuensi? Siswa itu Bapak Ibu. Konsekuensi menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang keempat keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini siswa sebelum saya akan ke keyakinan kelas itu membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini alasannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah itu sama dengan itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus ada ketat pada saat mengikuti pelatihan? Nah di sini itu mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendorong motivasi diri, kembali lagi dan nilai-nilai keyakinan tadi Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelasnya itu merupakan hasil kesepakatan bersama yang menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa karena mereka yang merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen sendiri-sendiri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Jadi di sini salah satu contohnya keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ini siswa sendiri yang menulis, ini siswa sendiri yang memiliki keyakinan. Jadi guru tanpa harus menekan, tanpa guru harus apa yang namanya menyuruh demikian. Karena adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi kesepakatan kelas itu mereka menganggap kesepakatan. Kalau tidak mengerjakan tugas ada konsekuensinya demikian. Jadi kembali ke keyakinan kelas bahwa harus mengerjakan tugas tepat waktu saja Bu. Jadi tidak harus menanggung konsekuensi yang diberikan oleh guru nantinya ketika tidak mengerjakan tugas seperti itu misalnya. Nah, sini lanjut saja. Tuh. Nah, berapa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Jadi keyakinan kelas siswa sendiri memiliki keyakinan tanggung jawab untuk mengembalikan buku pada tempatnya. Kalau peraturan guru yang membuat capek. Jadi kalau misalnya siswa sendiri yang memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan, enak gitu loh. Maksudnya demikian. Bila mengganggu orang lain, jadi siswa harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu terkait menjaga kesehatan mereka. Bergantian untuk menunggu giliran, yaitu bersabar antri maksudnya di sini. Langsung saja. Di sini salah satu penerapan saya ketika memberikan apa namanya? Kata. Tiga. Belum. Baik Bapak Ibu di sini akan saya tampilkan salah satu cara membuat keyakinan kelas supaya anak-anak memiliki disiplin positif.
Jadi di sini siswa saya akan untuk membuat salah satu peralatan dulu, baru berlanjut ke keyakinan kelas. Gitu. Jadi misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, itu salah satu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apabila tidak tepat waktu, akan mendapatkan konsekuensi, tetapi bukan hukuman ya. Konsekuensinya apa? Yaitu apa? Mengerjakan tugas 2 kali di sekolah, misalkan demikian. Bukan 100 kali. Kalau 100 kali merupakan apa tadi? Hukuman. Gitu. Kalau hanya di batas kemampuannya itu merupakan konsekuensi. Nah, setelah itu dibaca di depan kelas seperti ini. Nah, ini nanti akan disediakan itu tembok dan setiap siswa akan sering membaca setiap hari. Apabila melakukan suatu pelanggaran dari keyakinan kelas yang sudah mereka buat sendiri, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi ya, lanjut ya. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Dan 5 kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku siswa, maka perubahan atau perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif pula dan meninggalkan yang negatif maksudnya ini. Nah, ini ada studi kasus. Bisa seorang anak kelas 3 SD. Nah, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah dia nangis dan mengadu bahwa ibunya dia benci pada Ibu Rina. Bukan Ibu Rina ya, Ibu Rani kebetulan ya. Gurunya, kok benci sama gurunya ya begini. Menurut dia, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Dinda jawabannya seperti ini. Apabila saya benci sama Bu Rani, ini guru kelas berapa tadi? Guru kelas 3 ya. Nah, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tadi tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, kita lihat tadi kebutuhan manusia itu terdiri dari berapa? 5. Baik, apa saja tadi? Bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Nah, ketika melihat kasusnya Dinda tadi, ini bisa minta pendapatnya, Bu? Silakan kami ke depan. Bu, silakan kami ke depan. Apabila orang tuanya ngadu sama jenengan, Bu, anak saya itu benci sama jenengan, gitu. Kenapa alasannya? Kurang tahu, mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Nah, kira-kira ketika ibu ketemu Dinda besok apa yang bisa? Yang pertama ya kita tanyakan terlebih dahulu. Apa masalahnya? Misalnya nih, saya selaku ibunya. Loh, kenapa sih sampai kok benci sekali sama Bu Rani? Apa? Ayo tanya, saya tanya terus.
Linda ya. Baik, terima kasih Ibu Linda. Jadi di situ ya bisa dikonfirmasikan terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh siswa. Kira-kira siswa itu mengalami masalah apa dengan guru? Ini sehingga siswa tersebut tidak suka. Bisa. Dan kata apa kebutuhan apa dari kebutuhan tadi ingin kebebasan dan kasih sayang. Betul sekali. Lanjut. 5 posisi kontrol. Kalau yang tepat tadi kita sudah menjelaskan terkait kontrol, mengontrol diri. Di sini ada 5 ternyata posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Seorang pendidik adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi ini, siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini ada salah satu anak yang tidak memakai atribut sekolah lengkap pada saat mengikuti pelajaran. Apa yang saya lakukan? Apabila berada pada posisi itu, maka yang seharusnya saya lakukan. Pak Pohan bisa membantu menjelaskan ngomong maju ke depan. Apabila ada siswa yang tidak memakai atribut ke sekolah, apa yang akan Bapak lakukan selaku Pak Guru? Nah, boleh sebagai teman, boleh dari 5 posisi kontrol ini. Saya lihat 5 posisi kontrol bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa yang Bapak akan lakukan? Berada di posisi mana Bapak? 2 pertanyaannya. Apa yang akan Bapak lakukan dan berada pada posisi mana Bapak pada saat ini? Terima kasih. Saya di posisi teman saja, menanyakan karena semuanya butuh perhatian. Ya. Kira-kira pertanyaan atau konsekuensi apa yang akan Bapak lakukan kepada anak tersebut apabila posisi Bapak sebagai teman? Dia menanyakan bagaimana kenapa kok bisa seperti itu. Tindakan selanjutnya, Bagaimana respon hasil jawaban dari semuanya. apakah perlu memberikan secara cuma-cuma apabila dia misalkan tidak memakai topi misalkan, nah tapi misalkan boleh? Bisa. Oh bisa. Bisa. Baik. Semangat Bapak. Terima kasih. Baik sekali ya. Sangat baik sekali tanggapannya. Jadi itu tadi adalah 5 posisi kontrol yang sudah dipilih Bapak adalah sebagai teman apabila salah satu siswa tidak menggunakan atribut sekolah di saat jam sekolah atau hari Senin biasanya. Ini. Nah di sini ada video terkait 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Monggo kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya Johnson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang pelanggan hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Ini adegannya ada 5 adegan, di mana ada berbagai posisi penghukum dulu. Bisa dilihat. Ayo. Kalau kamu aku saya saya kenapa saya harus menghambat Bu? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadus, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Kalau kamu maaf Bu, maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi semua kalau ibu kedua bapak pasrah. Kalian cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, sedikit lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman yang dipilih Pak Muhammad tadi. Seperti ini misalnya, posisi teman. Kalau kamu Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya saya. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyalakan paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi, jadi biar aku bisa kenyang setelah gantinya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi bikin lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin ke ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang sekolah. Ibu nanti usahakan kamu. Kamu ini ada yang aja.
Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, seiring bersenda di flow untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan mood kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Jadi jawabannya Pak Buat. Jadi misalnya ketika ada masalah, disiplin. Ketika ada kemampuan, kejar lagi. Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah dari Minggu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari kita tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan seluruh formal. Posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa cara saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya ada beberapa tidak lupa menyetel awal saya, Bu. Baik, kalau Naren komentar awal di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Masa saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai kealaman kapan Naren? Setelah sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas mulai. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing. Ini adalah posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kita diharapkan berada di posisi manajer untuk siswa kita. Jadi kita harus bisa menanyakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati kerjaan ini bersama. Ya, gitu ya Bapak ya. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya dari siswa sendiri yang akan mengontrol dirinya bagaimana untuk kedepannya supaya dia menjadi berperilaku lebih baik lagi. Gitu. Posisi mana yang dapat menunjukkan Ya, lanjut saja. ya
tentu posisinya itu. Nah, ini. Nah, di sini ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Kamu sudah jenuh berdiri, sudah jenuh namanya. Monggo kita ice breaking bersama-sama ya. Ikuti gerakannya ya. Oke, lanjut, ayo. Baik, di sini ada namanya segitiga restitusi. Ini puncaknya dari modul 1.4. Segitiga restitusi ini yang seperti apa? Mungkin baru mendengar ini ya. Ya, ini segitiga restitusi itu proses menciptakan murid pada kondisi tertentu untuk memperbaiki kesalahannya. Oke. Ini segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, penerapannya dulu. Ini untuk dikasus lagi Bapak Ibu. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol metodologi Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang digunakan pada murid adalah motivasi pendidik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah mencabutkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana orang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Itu contoh kasus segitiga restitusi. Sudah lama dapat tempat. Kenapa hari ini? Betul Pak, banget. Masa aku tidak kayak suatu? Kenapa? Ya aku marah Pak. Aku dari selesai di kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya cuma kayak Pak. Banget. Saya sudah bekerja dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, saya biasa aja Pak. Ya saya dari sini lah. Nanti saya dikasih suaminya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak menjadi gagal lagi. Hanya yang kita. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah dulu pada Pak. Saya pasti dari sini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak tadi Pak. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan surat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa berproaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil juga untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Ini pertanyaan ini pada diri saya sendiri. Dan yang terakhir ini, jadi orang yang berhak menjawab pertanyaannya. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama terkait segitiga restitusi di sini. Dan itu kebetulan sudah saya sampaikan kepada anak saya terkait segitiga restitusi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kira-kira kamu apakah tahu Bu Nani panggil ke sini ini tujuannya apa? Tahu Ya, kenapa? karena saya tidak rapi. Iya, karena tidak rapi ya. Tidak rapi, bajunya sering dikeluarkan ya. Terus potongan rambut kamu ini, mohon maaf, ini masih kurang rapi ya nak ya. Harusnya lebih dirapikan lagi ya. Bu, saya minta maaf. Iya, Bu Nani maafkan. Sekarang Bu Nani tanya, kira-kira solusinya supaya kamu bisa rapi itu bagaimana ya? Solusinya supaya lebih rapi lagi penampilan kamu diapakan? Bajunya harus diapakan? Masukkan, Iya, bajunya harus dimasukkan. Rambutnya rapikan. dirapikan, kalau motong harus lebih rapi lagi ya. Iya, ada sekali, itu solusi yang terbaik buat kamu sendiri ya. Tetapi Bu Nani juga tidak menyalahkan kamu secara sepihak. Memang Bu Nani pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan ya. Terus Bu Nani tanya lagi, kesepakatan kelas awal pembelajaran masih ingat bukan? Iya, terkait tentang apa tadi? Kerapian. Iya, kerapian. Yang pertama, baju harus Masukkan. dimasukkan itu supaya terlihat lebih rapi ya. Seperti tadi keinginan lagi kira-kira kedepannya kamu ini ingin menjadi anak yang seperti apa? Ingin menjadi sepak bola. Oh, pesepak bola seperti artis gitu ya? Iya, kalau misalnya penampilan kamu mengarahnya ke situ, akan tetapi karena kamu masih di bangku sekolah, usahakan penampilannya lebih dirapikan lagi ya. Bu Nani berharap cita-cita kamu ini dapat tercapai ya. Dan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Sepak bola. Anak yang menjadi pesepak bola, itu cita-cita kamu ya? Iya, alhamdulillah mulia sekali cita-cita kamu. Pesepak bola yang seperti apa sebenarnya? Messi. Oh, itu pemain idola kamu ya? Ya, semoga saja cita-citamu terkabulkan. Dengan catatan apa? Dengan catatan apa? Kamu harus berlatih dengan berlatih dengan apa? Rajin. Iya, belajar juga dengan rajin. Ya, nanti kalau belajar dengan rajin, insya Allah apa yang kamu inginkan mudah untuk kamu capai. Itu ya. Bu Nani berharap itu tadi kerapian tetap dijaga ya. Ya, Bu Nani berharap itu tetap dijaga supaya tidak menular ke teman yang lain mengikuti jejak kamu yang kurang
kurang rapi atau kurang baik. Ya sudah seperti itu saja. Tolong kesalahan ini jangan diulangi kembali. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya jelaskan bersama tadi dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bermanfaat untuk saya ke depannya. Dan juga SD, utamanya SD Negeri Songgong menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah.